selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar IPA bersama saya, Hafida Ainur. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kalor. Apa itu kalor? Kalian tahu apa itu kalor? Kalor adalah perubahan suhu dari tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, untuk bisa lebih memahami seperti apa itu kalor, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Bagaimana suhu es ini sekarang dan 5 menit kemudian? Kira-kira apa yang terjadi pada es jika dibiarkan lama-kelamaan pada suhu ruangan? Yang terjadi adalah sekarang suhunya dingin dan 5 menit kemudian suhunya naik atau tidak sedingin yang sekarang. Lalu yang terjadi pada esnya yaitu es akan berubah menjadi air. Energi panas yang berpindahan dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah disebut kalor. Lalu, apakah satuan kalor itu? Sebagai bentuk energi, dalam SI atau Satuan Internasional Kalor mempunyai satuan Joule atau singkatannya J. Satuan kalor yang populer adalah kalori dan kilokalori. Baik teman-teman, tadi kita sudah melihat bagaimana ilustrasi es yang ada di dalam gelas, yang mana es itu akan perlahan mencair dikarenakan suhu di luar itu panas. Sekarang coba perhatikan tabel berikut ini. Perhatikan tabelnya. Tabel tersebut menunjukkan kalor jenis beberapa bahan. Kalian dapat mengamati bahwa bahan yang berbeda memiliki kalor jenis yang berbeda pula. Setelah memperhatikan tabel tersebut, kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda itu. Makin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan makin besar pula. Makin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula. Bila kesimpulan tersebut dirumuskan secara matematis, maka dapat ditulis seperti berikut. Kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu sama dengan kalor jenis dikali massa benda dikali kenaikan suhu, atau dapat dilambangkan sebagai berikut. Ya, terjadinya perubahan wujud benda itu sering kita alami sehari-hari. Contohnya, ketika kita sedang merebus air, maka akan ada uap. Hal itu terjadi dikarenakan air yang terkena suhu panas akan berubah menjadi uap. Nah, sekarang coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Perubahan wujud zat yang melepaskan kalor. 1. Membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. 2. Mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. 3. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Sekarang perubahan wujud zat yang memerlukan kalor. Yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Yang ketiga adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Selanjutnya, ada kalor laten. Apa itu kalor laten? Kalor laten adalah kalor untuk mengubah wujud zat. Satuannya yaitu JKG. Kalor lebur sama dengan kalor beku. Kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh suatu satuan massa zat pada untuk mencair atau melebur pada titik leburnya. Sementara kalor beku adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk membuka pada titik bekunya. Rumusnya adalah Q sama dengan M kali L. Lalu kalor uap sama dengan kalor embun. Kalor uap adalah kalor yang diperlukan oleh suatu satuan massa zat air untuk menguap pada titik didihnya. Kalor embun adalah kalor yang diperlukan oleh suatu massa gas untuk mengembun pada titik embunnya. Rumusnya yaitu Q sama dengan M kali U. Sekarang cobalah di rumah untuk mempelajari hal ini pada peristiwa perubahan wujud. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kalor dan perubahan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kalian pasti sudah paham tentang materi hari ini kan? Oleh karena itu, tetap semangat belajar dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.